15. Pertunangan. Aku dan Farel akhirnya tiba di kantor. Rangga sedang berdiri di depan pintu masuk. Aku berusaha mengelak agar tidak bertemu dengannya karena takut terjadi kesalahpahaman. Namun, Farel meraih tanganku lalu menggenggamnya. Kami berjalan ke arah Rangga. Sorot mata Rangga terlihat mengalami perubahan. Mungkin dia heran karena Farel bersikap lebih dekat denganku dari yang dia kira. Aku tetap khawatir karena takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku tidak ingin perkelahian seperti kemarin terjadi lagi. Hebat ya, berani-beraninya kamu bermesraan dengan Ulan di depanku. Rangga meraih kerah kemeja depan Farel. Aku melepaskan genggaman Farel dan berusaha memisahkan mereka. Stop Rangga. Aku gak mau terjadi pertengkaran di antara kalian. Kamu ingin belain dia? Tanya Rangga kepadaku. Aku gak bela siapa-siapa. Aku tidak ingin jika kalian bertengkar di sini. Apa kata orang kalau sampai hal itu terjadi? Aku berusaha menyadarkan Rangga. Bagus kalau mereka tahu. Seorang pemimpin berani mendekati pacar kakak sepupunya sendiri. Itu gak benar, Kak. Farel membuka suara. Masih bisa ngelak. Sudah jelas-jelas kamu menggenggam tangan Ulan. Rangga terlihat makin kesal. Apa aku harus cerita yang sebenarnya ke kakak tentang siapa Ulan sebenarnya? Farel menepiskan tangan Rangga dari kemejanya. Jangan, Rel. Ulan meraih tangan Farel. Apa? Sejak kapan kamu memanggil dia hanya dengan nama? Tanya Rangga kepadaku sambil menunjuk ke arah Farel. Sejak aku dan dia saling kenal saat SMA. Farel akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Rangga. Sayang, apa maksud semua ini? Tanya Rangga. Dia meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi. Tadi aku udah bilang ke kamu kalau kita sudah putus. Aku mengucapkan kata putus itu kembali di depan Rangga. Karena dia kamu putusin aku. Rangga tersenyum dan aku tidak mengerti apa arti dari senyuman itu. Alasan aku mutusin kamu karena kamu bukan laki-laki terbaik untukku. Jika kamu benar mencintaiku, kamu gak mungkin berani melakukan yang gak pantas padaku. Udah berapa kali aku bilang, aku hilaf. Rangga tetap membela diri. Kurang lebih 3 tahun aku menjalin hubungan dengan Farel, tapi dia tidak pernah melakukan itu padaku. Aku tidak kuat lagi menyimpan semuanya. Dia ngelakuin apa ke kamu? Farel meraih tanganku. Sudahlah, gak perlu dibahas lagi. Itu tindakan memalukan. Aku berusaha menenangkan Farel. Memalukan gimana maksudnya? Tolong jelasin ke aku. Aku harus tahu. Farel masih tetap memaksa agar aku memberikan penjelasan. Aku berusaha menciumnya. Puas. Aku tidak percaya kalau Rangga berani mengatakan alasan yang sebenarnya di depan Farel. Dasar cowok mesum. Farel langsung mendaratkan pukulan di wajah Rangga. Kami pacaran, wajar kalau aku melakukan hal itu. Hanya sebatas ciuman, itu biasa. Aku merasa beruntung karena akhirnya mengetahui sifat Rangga yang sebenarnya. Ternyata ini sifat kamu yang sebenarnya. Selama ini kamu pura-pura baik di depanku. Aku tidak menyesal harus mengakhiri hubungan denganmu. Aku membencimu. Aku sudah tidak kuat berada di antara kakak dan adik sepupu itu. Aku memasuki kantor lalu menuju ruangan. Kamu kenapa, Lan? Tanya Septi kepadaku setelah aku menghempaskan tubuh ke kursi. Aku benci Rangga. Ternyata selama ini dia pura-pura baik di depanku. Aku tidak kuasa menahan tangis. Septi merangkul lalu mengusap-usap punggungku. Kamu tenangin diri dulu, terus ceritakan apa yang terjadi. Akhirnya, aku menceritakan tentang semuanya kepada Septi. Mulai dari kisahku dengan Farel, hingga kejadian saat Rangga berusaha melakukan yang belum sepantasnya kepadaku. Wanita itu terkejut mengetahui sifat Rangga yang sebenarnya dan dia mengaku hampir tidak percaya. Hari ini usiaku bertambah. Tidak terasa, ternyata aku sudah tidak muda lagi seperti dulu. 23 tahun bukanlah angka yang kecil. Keistimewaan dari ulang tahunku kali ini karena Farel melepati janjinya. Dia beserta keluarganya datang untuk membicarakan pernikahan kami. Awalnya aku ragu akan cinta Farel karena bertahun-tahun lamanya dia tidak memberikan kabar dan menghilang entah kemana.
Ternyata tujuan laki-laki itu melanjutkan pendidikan di kota lain. Dia terpaksa tidak memberitahukan kepergiannya atas permintaan papinya. Rasanya masih seperti mimpi, bahwa laki-laki yang sangat aku cintai selama ini ternyata sangat serius ingin menjadikanku sebagai pendamping hidupnya. Saat Farel meninggalkanku, hidupku seperti kehilangan arah dan tujuan. Hati ini merana dan tersiksa. Akan tetapi, saat ini semuanya kembali indah. Aku sangat yakin menerima pinangan Farel, walaupun sebelumnya aku tidak memberikan kepastian kepadanya. Mama dan Papa selalu mengingatkan agar aku mengikuti kata hati. Ternyata perasaan itu tidak dapat dibohongi. Waktu untuk pernikahan sudah ditentukan. Bulan depan merupakan hari di mana aku akan resmi menjadi pendamping hidup Farel. Laki-laki itu telah menyematkan cincin di jari manisku sebagai tanda pengikat hubungan kami. Aku merasa bangga dan bersyukur karena harapan dan impian selama ini menjadi kenyataan. Saat keluarga masih berbincang, Farel mengajakku ke taman belakang. Kami duduk berdampingan di bangku panjang yang telah tersedia. Dia meraih jemariku, lalu menciumnya. Pandangannya melelehkan hatiku. Pesona laki-laki itu tidak pernah memudar. Aku sangat yakin kalau kamu pasti menerima pinanganku. Dia mengembangkan senyuman. Rasa percaya dirimu memang tinggi dari dulu, tapi kenyataannya kamu tetap mencintai cowok seperti diriku. Aku juga bingung kenapa aku harus mencintaimu. Jadi kamu menyesal mencintaiku. Menurut kamu, aku tidak melihat adanya penyesalan di matamu. Bagus deh kalau kamu tahu jawabannya. Aku melihat kebahagiaan terpancar di wajah Farel. Dia kembali menunjukkan keceriaan seperti dulu sebelum kami berpisah. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung karena telah berhasil mempertahankan cinta yang kumiliki hanya untuk laki-laki itu. Tunggu aku nanti ya sayang, kita makan siang bareng. Kami kembali melanjutkan kegiatan di kantor setelah acara lamaran semalam. Iya sayang, I love you. I love you too. Aku pun menuju ruangan, lalu menghempaskan tubuh ke kursi. Septi yang sudah mengetahui hubungan dan statusku dengan Farel langsung menggodaku sambil tersenyum. Bukan Septi namanya, kalau tidak berhasil membuatku salah tingkah. Cie, sebentar lagi jadi manten. Apaan sih? Masih lama, sebulan lagi. Sebulan itu cepat berlalu, Lan. Iya deh. Gimana rasanya kembali pada mantan pacar? Terus, cowok yang selalu ada di dalam hati. Pastinya bahagia dong. Septi masih berusaha untuk terus menggodaku. Tidak tahu kenapa, aku justru jujur menceritakan semua tentang kisahku dan Farel kepadanya. Bagiku, dia tidak hanya sekadar teman biasa, tetapi sudah seperti saudari sendiri. Dia terlihat bahagia setelah mengetahui hubunganku dan Farel yang sudah terjalin sejak dulu. Dia mengaku sangat bangga dengan kisah kami. Dia berharap suatu saat dapat menemukan laki-laki yang bisa membahagiakannya. Akan tetapi, ada seseorang yang tidak menyukai hubunganku dan Farel. Dia Rangga. Laki-laki itu memilih berhenti dari perusahaan milik papinya Farel karena mengaku tidak sanggup setelah mengetahui rencana pernikahanku dan adik sepupunya. Dia justru menunjukkan sikap seolah-olah memiliki dendam kepadaku dan Farel. Beberapa hari yang lalu, dia datang menghampiriku dengan kalimat yang sulit dipercaya dan menakutkan. Aku tidak pernah menyangka kalau dia berani berkata seperti itu. Aku gak akan tinggal diam. Tunggu aja tanggal mainnya. Aku tidak mengerti apa maksud ucapan Rangga. Ternyata apa yang dia tunjukkan selama ini sungguh bertolak belakang. Dia bukan lagi sosok yang dulu aku kagumi. Laki-laki itu telah berubah karena sebuah ambisi yang ingin dia capai. Permisi, ada yang cari Mbak Ulan di depan kantor. Suara petugas kebersihan di kantor mengagetkanku. Siapa mas? Tanyaku penasaran. Saya nggak kenal mbak. Aku pun berdiri lalu beranjak meninggalkan ruangan untuk menemui seseorang yang dimaksud oleh petugas kebersihan itu. Setelah tiba di depan kantor, aku tidak melihat seseorang. Tiba-tiba mulutku disumpal menggunakan sapu tangan dari belakang. Badanku terasa lemah, mata pun terpejam dan semuanya menjadi gelap. Apa yang terjadi dengan Ulan?